karena itu orang-orang liatnya ya gue disamain bokap ya kalah lah gue gitu kan. Bokap udah punya nama besar ya gue belum. Mas Elvin dibilang jual kemiskinan gitu, atau itu Mm-mm. Mas Elvin nanggepin begini begini. Ya gue kan temperamen aslinya. Gondok juga mas, lo kan kita nggak minta sama dia gitu loh. Gue nggak minta duit gitu loh. Gue jual celana kayak apa, gue jual bak tipe kayak, kan hak kita ya, kita yang beli tak awalnya, kita jual berapa terserah kita doang gitu ya. Karena kita Karepnya kita gitu loh, kok dia ngomongnya begitu gitu ya. Ya kesel juga sih gue sebenarnya gitu. tapi di sosmed di Enggak, gue diminnya gue liatin doang, malas juga ngapain gitu, mau ngapain gitu. Cuman gue gondok aja, makanya gue langsung bikin statement di apa IG lagi kan, gue bilang gitu. Kenapa pas gue post gini naik, kemarin gue ngeluarin single sampai ratusan juta kok kagak naik. Gitu loh. Kayak gitu. Iya kan tadi kan saya kan jual beli motor. Terus mungkin saya terlalu berani kali ngambil spekulasi. Saya keluarin single, modal sendiri, produksi sendiri, nyanyi sendiri, nyetel lagu sendiri gitu ya. Saya produksi sendiri. Ya budgetnya lumayan lah gitu. Yang harus kan gambling lah bahasanya ya jadinya. Ini saya puter di musik nih. Harapan saya waktu itu, ini jalan saya mau bikin showroom yang lebih gede. Karena kan saya kan jual motor di rumah. Saya pengen buka showroom tuh di ruko gitu loh. Kan selama ini kan saya selalu bantu-bantu teman aja gitu loh, bantu-bantu temen doang, bantu temen doang. Nah punya modal bikin sendiri di rumah, tapi pengen dong kayak mereka. Saya tanya mereka, lu gimana? Wah gua minjem bank begini-gini. Dalam hati, iya lu enak, gua apa yang mau dijaminin? Itu loh pikiran gua. Nah gua ada mikir, oh iya, Allah kan nyiptain manusia punya kekurangan dan kelebihan kan gitu ya. Gua nyadar diri selama ini gua apa ya, oh iya gua bisa bikin lagu. Ya alhamdulillah gue bisa nyanyi gitu ya lah ya. Udah akhirnya gue ya ikhtiar lah, bismillah lah gitu. Gue memberanikan diri produksi sendiri gitu loh. Waktu itu ya sampai musik gue yang bikin Ompai Burman gitu ya. Menurut gue ya harus yang bagus lah. Ompai kan legend lah ya kan, senior gitu. Berharapnya ekspektasi gue tinggi banget lah waktu itu. Tapi ya kadarullah, mungkin ya Allah belum ngasih rezekinya di situ ya. Akhirnya habis duit gue di situ. jadi buat modal buat lagu doang, Produksi lagu. Iya. buat kebutuhan kedepannya Nggak ada. Nggak ada simpanan gue. Itu gue lah salah perhitungan. Gitu. Apa ya? Karena mungkin gue baperan kali ya. Ini bilang itu pas gue ojol tuh. Jual kemiskinan apa segala macam nih, gue ngebatin gitu loh. Terus oke, gue pengen gue buktiin nih gitu ya, gue nyanyi nih cetet, tapi gue promo dulu nih. Promo pengertiannya gue ngasih ke beberapa label dulu gitu loh, dari label kecil sampai label besar lah gue sodorin. Cuman ya itu eranya mereka belum sempet denger lagu gua, tapi udah main cut aja gitu loh. Gua kalau nolak, wah hal yang wajar ya mas ya. Kalau hal iya atau tidak tuh hal yang wajar. Tapi kalau dikasih, gua kasih, kita ngasih stempel, terus nggak didengar, rasanya gimana gitu mas? Baru gua kasih stempel nih, ini saya mau ada lagu nih, ini. Oh iya, makasih nih kita lagi ada project ini A B C D, dibalikin lagi. Belum lu buka nih. Padahal lu teman bapak gua. Anjir gitu loh gua. Tau gak lo? Kayak gua nggak, jadi kayak gua nggak punya link gitu loh. Padahal gua kenal dedengkot tuh di negeri ini. Produser-produser besar gua banyak kenal dari bokap, teman-teman bokap juga gitu loh. Tapi beda pas nggak ada bokap tuh, beda jauh.
Itu yang akhirnya jadi emosi gua. Gua ngeluapin itu dengan cara oke, gua gambling deh. Gua hajar, lu lihat musik gua nih ya. Gua gitu. Yang ngelihat, yang respect orang luar malah. Orang Korea, Singapura, Malaysia. Orang Malaysia berapa kali tuh beli lagu sama gua. Orang Korea juga ada YouTuber itu cover tube, kalau di YouTube-nya dia cover tube si Kenzi. Itu dia suka DM-an sama gua. Dibilang lagu pakai bahasa Inggris ngomongnya. Lagu lu bagus loh. Kalau di Korea harusnya naik ini lagu tadi ya. Masa gue bilang? Iya. Kenapa di sini nggak naik? Nggak tahu gue bilang. Nanti habis off cam gue kasih lihat ini catatannya ada, gue nggak ngomong bohong. Kan gue nyeseknya gini ya. Anjir kok malah negeri orang yang begini. Iya gitu loh. Malah malah orang luar akhirnya yang oke gue biarin deh lagu lo. Sementara almarhum di dunia musik Indonesia kan namanya besar gitu, tapi merasa nggak dihargai. Iya kayak gitu mas gitu. Ya ya beban jadinya buat gua kan. Karena itu orang-orang liatnya ya ya gue disamain bokap ya kalah lah gue gitu kan. Bokap udah punya nama besar ya gue belum gitu kan ya. Kan selalu selalu di kayak dibanding-bandingin gitu ya. Ya kalah lah gue kan juga dari bisa B itu juga dari dia gitu kan. Dan dia udah terbukti gue belum gitu masalahnya. Dengan adanya ini apa namanya bakalan apa sih nggak patah semangat untuk ngeluarin single atau single lagi nggak sih nyiptain lagu lagi gitu. Masih sih kenyataan lagu ini saya lagi ada garap mixing mixing mastering sih, tapi lagu saya itu juga murah banget. Gue jual ya, nggak jual putus ya, tapi pakai nama gue. Ya udah pikir gue yang penting dapur gue ngebulah, bodo amat gue banting harga nih, pikir gitu. Gitu sih, masih kalau berkarya sih masih terus gitu ya. Mm-mm. Efek dari pas kemarin postingan di IG itu apa ya, selain tadi hujatan, ada hujatan itu ada efek baiknya gak sih dari Mungkin dipanggil Ah. sama TV. Iya ini panggil ke Stevie ini kaget gue. Dan ini salah satu doa gue mungkin ya. Gue tuh selama ini gue cita-cita gue pengen bikin biografi tentang bokap. Nulis terus bikin film layar lebar ya. Dan gue sempet 17 hari di Bandung di hotel waktu gue punya duit ya. Gue bayar penulis, gue ngerangkai cerita dari A sampai Z, tapi ke narasumber adik-adiknya bokap, teman-temannya bokap, gue ceritain semua. Ya nanti bertujuan nanti ngekorek ke almarhum Teknik Ardila, jadi nyambung segmen kedua. Jadi gue bikin 2 serial. Iya, ya biar biar PA gini otak gue masih ada basic sutradara mas dikit-dikit. Angan gue mimpi gue tuh tinggi banget gitu ya ekspektasi gue. Dan entah mengapa ekspektasi tinggi gue itu, gue langsung kayaknya feelingnya gue harus ke Arafi nih kayaknya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Nah anehnya begitu viral yang manggil, gue ketemu langsung sama Arafi itu kayak doa gue dikabulin gitu tuh nggak lo. Sementara selama ini gue mau ketemu Arafi itu susah banget. terus pas ketemu tadi udah Sempet ngomong sih, ada obrolan ada sedikit. Ya gue minta nomornya, dikasih ke manajernya, gitu ya. Gue sih nggak berharap banyak. Ya manusia kan cuma bisa berikhtiar kan. Ya, hakikatnya mah lo juga kan gitu. Tapi seenggaknya gue puas kalau dengar dari Arafinya langsung. Iya bisa atau enggak, gue puas. di bridgingan Iya dong. Iya, karena selama ini gue nggak pernah kesampaian, pengen ngomong gitu, nggak pernah, nggak ada kesampaian itu gitu. Itu aja sih gue. Mungkin mau kolaborasi juga sama Karafi gitu tadi. Niatnya sih pengennya gitu ya. Entah mungkin bikin hmm, duet sama Kagi juga gitu ya. Pakai lagu-lagu bokap, mungkin genrenya beda, genrenya diperbarui gitu ya. Tapi lagunya temanya sama gitu loh. Pengen aja sih gitu.
gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau dibilang kenapa, gue juga nggak tahu gitu loh. Kayak feeling aja deh gitu udah. Feeling aja nih kayaknya sama dia deh nih kayak gitu. Kayaknya dia karena gini mungkin Arafi itu orangnya pekerja keras. Dia sangat menghargai karya dan kerja keras orang. Itu yang gue salut sih dari dia. Makanya gue bilang kayaknya gue harus ketemu dia deh. Karena gue udah mati-matian ini, berarti gue udah begini nih sekarang. Tolongin gue, gue bukan minta duit kok. Gue punya project, gue punya bahan lagu, mau diapain kayak ini, bantuin gue biar jadi duit. Bukan minta dia, enggak gitu loh. Itu sih harapan gue. Kalau nyari kaya gue nggak nyari kaya mas, sumpah. Gue udah kenyang kayak. Bukan sombong, gue udah kenyang gue kalau kaya deh. Yang gue bikin gue semangat dalam hidup tuh anak-anak gue, anak-anak gue. Anak-anak gue tuh kalau kita jalan-jalan tuh nggak harus ke mall mas. Lu bayangin ya. Ini kita gue sambil bercanda aja ya, biar nggak sedih gitu kan. Anak apa cucu maestro lah kata orang itu ya, cucu maestro. Kalau dari media teman-teman media pasti ngomong gitu tuh, ya kan? Cucu maestro jalan-jalan ke anak-anak gue tuh kalau gue ajak jalan-jalan tuh ke ini apa stasiun Pondok Ranji. Tuh lo, cuma ngeliat kereta doang, berasa lihat zaman gue kecil dulu tuh di Disneyland, Hong Kong gitu ya, Singapura gitu. Buat gue kan wah, anak gue ngelihat stasiun kereta api manjat kayak begini, masih manjat gitu. Gue sebagai seorang bapak dan gue pernah ngerasain waktu gue masih ada, maksudnya masih Allah masih ngasih gue keadaan cukup ya, finansial. Ngenes gak sih gue? Ngenes gak sih kalau jadi gue gitu loh, ngeliat anak lu begitu makan di AW, ada warung, ada suatu tempat ya, restoran ayam, ada patungnya, anak gue minta foto. Sedih gak lu ngeliatnya? Sedangkan gue pernah ada di fase yang lebih dari itu gitu loh. Mungkin kalau gue terakhir gue nggak ngini kotak-kotakan, tapi mungkin kalau gue lahir di orang yang awalnya kurang mampu, gue nggak akan begitu pemikiran gue gitu. Karena gue lahir dalam keadaan yang lebih waktu itu, dan gue ngeliat anak gue sekarang begini, gue jadi miris gue gitu ngeliatnya. Ya Allah begini amat ya. Sampai ya, ini mobil bagus tahu ya, mobil dalam arti ya Allah mobil gue dulu ngambrak banget padahal gitu loh. Kayak gitu, bukan bahasa sombong ya, ini nggak sombong gitu, tapi ini kenyataannya waktu itu gitu loh. Tapi ya Allah dia ngeliat mobil sampai segitu mewahnya gitu loh. Ya itu yang buat gue jadi motivasi gitu loh mas. Gue jadi semangat, gue harus begini. Sebenarnya mungkin kalau gue masih ABG nih sekarang nih, bukan gue masih ABG, gue nggak, mungkin gue mau jadi kiai kali. Gue mau hijrah, malah gue udah hijrah ini sekarang. Gitu. Sampai buat Arafi. Ya terima kasih banyak gitu atas mungkin waktunya udah bisa ya undang saya lah di acara tersebut gitu ya. Pengennya sih kalau bisa saya ngobrol sama AA gitu, entah di rumah AA, entah di mana gitu. Dan saya nggak muluk-muluk juga, nggak harus AA mengatakan iya, tapi paling tidak saya bisa ketemu AA, ngobrol langsung. Saya pengen presentasi depan AA. Itu aja sih saya, itu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Itu aja. Bisa kerja sama bareng gitu sih. Intinya satu, mungkin Benizin pasti beranggapannya wah kami minta duit nih. Kagak ada. Enggak, mendingan gue suruh nyapu di rumahnya, serumahnya gue sapuin, gue dapet duit, gue mau baru. Sumpah. Gitu. Gue di sini minta tolong, bukan minta tolong loh, kerja sama gitu loh. Wah ada bahan nih, cuman kan bahan ini gue harus ada investor nih jalanin gitu loh mas, kayak gitu sih, cuman gitu aja sih. Amin ya Allah, amin, siap. Saya dengar yang tadi anaknya yang sempat di apa namanya yang Di posting. lelang itu pada akhirnya ada yang beli nggak?
Kan 3 tanahnya, yang 1 udah, yang 2 belum. Itu dijual Dijual. berapa? Kalau kemarin gope, kalau ini kan ya sama aja kali ya, segituan aja lah. Gitu gue nggak muluk-muluk lah, yang penting ya udah begitu aja lah, gitu lah. Yang penting cukup dulu, iya. Mm-mm. Siap. Kemudian